menjelaskan tentang video administrasi gugus depan. Baiklah teman-teman, saya di sini Siti Lina Muslimah akan menjelaskan tentang pengertian pengadministrasian gugus depan. Nah, apa itu pengadministrasian? Administrasi dalam arti luas merupakan pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan pramuka. Yang selanjutnya yaitu administrasi dalam arti sempit, yaitu meliputi penataan dan penertiban secara tertulis atau kegiatan-kegiatan dalam gugus depan. Nah, apa itu gugus depan? Gugus depan atau yang sering kita singkat dengan GUDEP merupakan kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik. Baiklah, yang ke B adalah penggolongan administrasi. Untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan tulis-menulis, maka digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah catatan. Catatan adalah dengan mencatat, penulis merekam informasi. Seperti misalnya kita mencatat inti-intinya saja dari percakapan atau dari sumber lain. Laporan adalah bentuk penyampaian berita, laporan, pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasannya atau dari anggota pramuka kepada pembina pramuka. Adalah perencanaan, rencana, dan program. Maksudnya di sini adalah suatu rencana yang akan dibuat atau disusun secara rasional. Keempat adalah keputusan. Keputusan di sini maksudnya hasil dari sebuah perencanaan atau hasil dari sebuah alternatif yang tersedia. Adalah surat menyurat. Nah, yang dimaksud dengan surat menyurat di sini adalah kegiatan penanganan surat masuk dan surat keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Surat menyurat. Surat adalah penyampaian berita yang tertulis yang berisi pemberitahuan, permintaan, dan pernyataan kepada pihak lain. Surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita maupun tertulis atau lisan yang timbul dari percacatan laporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan, penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan, atau perubahan-perubahan. Dalam surat menyurat ini dibagi menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari pihak lain yang menerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang berwenang untuk bagian itu. Sedangkan surat keluar adalah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pemimpin disalurkan melalui kepada sekretaris atau penjabat yang diberi wewenang meneliti. Kepala surat yang terdiri dari nama organisasi atau kesatuan, tempat tinggal, tempat lahir, tempat tinggal, tanggal dan bulan, nomor, kualifikasi, lampiran, perihal atau hal, alamat, dan UAP. Kalau isi surat terdiri dari pendahuluan, uraian atau maksud. Yang ketiga, kalimat penutup. Penutup surat di sini ada nama jabatan, tanda tangan, nama penjabat, cap atau tempel, dan tembus. Administrasi yang diperlukan gugus depan atau ambalan. Yang pertama itu ada buku induk gugus depan, yang kedua buku keuangan, yang ketiga buku inventaris, yang keempat buku tamu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku induk gugus depan dulu. Nah, di sini buku induk gugus depan ini terdapat tabel di mana di dalam tabel ini ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, agama, orang tua atau wali, terus pekerjaan orang tua atau wali, alamat, tanggal masuk, dan keterangan. Nah, yang kedua itu ada buku keuangan. Nah, buku keuangan ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang yang dimiliki GUDEP atau ambalan, baik dari kas mingguan, bulanan, maupun dari usaha lain. Pada setiap akhir bulan diadakan penutupan kas dan diketahui pembina. Jadi buku keuangan ini
diperlukan agar kita tahu data-data yang masuk, terus keuangan yang masuk dan keuangan yang keluar ya. Terus yang ketiga, buku inventaris. Nah, buku inventaris ini berguna untuk mencatat tentang harta benda kekayaan milik Ambalan. Misalnya, bendahara misalnya bendera Ambalan, bendera merah putih, bendera Semapur, dan bendera Morse, tali tongkat tenda, dan lain-lain. Jadi buku investasi ini untuk mencatat alat-alat yang dimiliki oleh Ambalan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada buku tamu. Nah, buku tamu ini berguna untuk, kalau kita mengadakan kemah, nah itu pasti ada yang jaga kan. Nah, tamu itu nggak sembarangan masuk ke dalam lingkungan perkemahan itu. Nah, inilah guna fungsi buku tamu itu. Yang kelima, buku prestasi. Yang keenam, buku acara latihan dan notulen Dewan Ambala. Yang ketujuh, buku daftar peristiwa penting. Buku riwayat Ambalan. Buku ini digunakan untuk mencatat anggota Ambalan, mulai dari masuk ke dalam Ambalan, jabatan dalam Ambalan, kecakapan, hobi, sekolah, dan lain sebagainya, dengan disertai foto. Adapun format buku Ambalan tersebut, yaitu yang pertama terdapat nomor, yang kedua nama, yang ketiga ada alamat, yang keempat agama, yang kelima tempat dan tanggal lahir, yang keenam tanggal masuk Ambalan, yang ketujuh pelantikan kecakapan umum, yang kedelapan masuk, yang kesembilan penegak bantara, yang kesepuluh penegak laksana, yang kesebelas jabatan dalam Ambalan, yang ke-12 kecakapan khusus, yang ke-13 hobi, yang ke-14 sekolah, yang ke-15 kegiatan yang pernah diikuti. Selanjutnya, buku agenda Ambalan. Buku ini digunakan untuk mencatat tentang surat masuk dan surat keluar. Adapun format dalam buku agenda Ambalan tersebut, terdapat beberapa kolom, dan di kolom tersebut terdapat nomor surat, tanggal surat, perihal, dari kepada, kode arsip, tanggal terima, dan kirim. Itulah format buku agenda Ambalan. Selanjutnya, buku catatan Ambalan. Buku ini digunakan untuk mencatat segala sesuatu yang menyangkut materi kepramukaan, baik itu teori maupun praktek. Dan buku ini digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan latihan kepramukaan atau mengikuti lomba. Berarti kalian harus nunjukin kelingkingnya ya. Kalau kakak bilang semut berarti jempol. Udah ngerti semua ya? Ya udah kita coba. Gajah semut semut. Salah. Iya salah. Semut berarti jempol. Nah yang salah akan kita berikan hukuman ya. Ya kak. Silakan maju. Soal. Ada sana. Cari satu lagi ya. Gajah semut, gajah. Gajah semut, semut. Gajah semut, gajah. Salah. Ya. Apa kepanjangan dari gugus depan? Gimana? Benar ya. Terus untuk yang cowok, hukumannya jawab kapan memperingati Hari Pramuka? Tanggal 14 bulan